Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Randi Chandraweldi dengan NPM 22411039 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan membahas tentang analisis rasio keuangan. Definisi analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah proses evaluasi dan interpretasi hubungan antara sebagai item dalam laporan keuangan. Sebuah perusahaan menggunakan rasio numerik. Rasio-rasio ini mencakup perbandingan antara jumlah tertentu dari satu item dengan jumlah tertentu dan dari item lainnya. Tujuan utama dari analisis rasio keuangan adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesehatan finansial perusahaan dan kinerja operasionalnya. Dengan menganalisis rasio-rasio keuangan, pihak terkait seperti manajemen, investor, dan kreditur dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan serta mengambil keputusan yang lebih baik terkait investasi, kredit, atau strategi bisnis. Selanjutnya ada tujuan utama analisis rasio keuangan. Tujuan utama dari analisis rasio keuangan adalah memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kesehatan finansial dan kinerja operasional sebuah perusahaan. Berikut beberapa tujuannya, seperti 1. Evaluasi kinerja keuangan. Rasio keuangan membantu dalam menilai seberapa baik perusahaan telah melakukan dalam mencapai tujuan keuangan dan operasionalnya. Nomor 2, perbandingan dengan standar industri. Rasio keuangan memungkinkan perbandingan kinerja keuangan perusahaan dengan standar industri atau pesaing, sehingga membantu dalam menentukan posisi relatif perusahaan di pasar. Nomor 3, ada identifikasi tren dan pola. Dengan melacak rasio keuangan dari waktu ke waktu, analisis dapat membantu mengidentifikasi tren dan pola yang mungkin terjadi dalam kinerja perusahaan. Lalu selanjutnya nomor 4, ada perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan. Analisis rasio keuangan membantu manajemen dalam merencanakan kegiatan keuangan di masa depan dan membuat keputusan yang lebih baik terkait investasi, pendanaan, dan dividen. Selanjutnya nomor 5, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Rasio keuangan membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, baik dari segi likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, maupun efisiensi operasional. Yang keenam, ada evaluasi kredit. Lembaga keuangan dan pemberi pinjaman menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengevaluasi kelayakan kredit suatu perusahaan sebelum memberikan pinjaman atau kredit. Selanjutnya nomor 7, ada komunikasi dengan pihak terkait. Analisis rasio keuangan memberikan cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan pihak terkait seperti investor, kreditur, dan pemegang saham tentang kinerja perusahaan. Contoh perhitungan dan interpretasi rasio keuangan. Nomor 1, rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Seperti ini. Contoh, total utang atau total liability ada 500.000 US dollar dan ekuitas pemilik atau owner equity ada 1 juta US dollar. Jadi debt to equity itu 500.000 dibagi 1 juta dolar sama dengan 0,5. Interpretasi. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak perusahaan memanfaatkan utang untuk mendanai operasionalnya. Dibandingkan dengan modal sendiri, semakin rendah rasio ini, semakin sedikit ketergantungan perusahaan pada utang dan semakin kuat kemampuan finansialnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.